Halo guys, balik lagi sama Goreng. Dan seperti biasa di hari Kamis bulan Ramadan ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel, tepatnya episode 152 ya guys ya. Nah, pesan dari Mimin, buat teman-teman semua di seluruh alam semesta sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, tetap selalu hati-hati dan diberikan kelancaran sampai kota tujuan. Amin. Oke lah, buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya bisa memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Sebelum menjalankan tugasnya menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang, kita dibawa ke flashback saat Long Hao Chen masih bocil, di mana sang ibu alias Bayu terlihat mengkhawatirkan keputusan anaknya. Pasalnya, kenapa Hao Chen bersikeras menjadi seorang kesatria? Hao Chen bilang hal ini dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi seluruh orang yang dia cintai terutama ibunya. Sehingga alasan inilah yang membuat dirinya terus berlatih siang dan malam. Terlebih lagi, Hao Chen sendiri pengen jadi kesatria ilahi seperti bapaknya. Meskipun Bayu kembali memperingatkan Hao Chen kalau jalan yang ditempuh tidaklah semudah membalikan tangan, bahkan terdapat berbagai segala rintangan, hanya saja Long Hao Chen meminta sang ibu agar tidak mengkhawatirkannya. Singkatnya, setelah mengingat hal tersebut, serta menggunakan mahkota bintang, Hao Chen langsung tancap gas memimpin seluruh rekan-rekannya memasuki area pilar iblis. Meski di dalam istana 3 pilar memiliki batasan aturan yang tidak bisa menggunakan kalung Eternal Tower, namun Hao Chen mencoba untuk tetap santai menghadapi hal ini, di mana dia segera memperingatkan kelompoknya untuk secepat mungkin menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang. Di tengah-tengah perjalanan, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan sosok penjaga fajar, lahir dari persimpangan Dewa Matahari, Bulan, dan Bintang. Selain memiliki kekuatan dewa tersebut, dia juga ditugaskan untuk menjaga area ini dari penyusup yang mencoba menghancurkan pilar Dewa Iblis, sehingga dia langsung mengaktifkan formasi dewa. Pasca menerima serangan barusan, di saat Hao Chen baru saja meminta rekan-rekannya untuk selalu waspada kalau penjaga tersebut memiliki aura kekuatan 3 dewa, si Aceng kembali melepaskan kemampuan untuk membatasi pergerakan tim Hao Chen, sehingga jagoan kalian dengan cepat memerintahkan rekan-rekannya untuk menyerang secara bersamaan, sedangkan Seng Sair bersama dirinya akan mengalihkan perhatian orang tersebut. Meski pada awalnya rencana Hao Chen berjalan sesuai harapan, hanya saja dengan kesenjangan level, hal itu jelas membuat tim Hao Chen berada dalam posisi tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, jagoan kalian lantas meminta rekan-rekannya untuk menghindari pertarungan jangka panjang. Pasalnya, target utama mereka adalah menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang. Oleh sebab itu, Hao Chen kembali memerintahkan seluruh anggota untuk menahan pergerakan si penjaga. Walaupun kombinasi teknik andalan terlihat sesuai instruksi Hao Chen, bahkan hampir saja membuat si Aceng dalam posisi terdesak. Tapi sayangnya, hal tersebut masih saja tidak membuahkan hasil, di mana ternyata si penjaga lantas menggunakan sedikit kemampuannya untuk menangkap tim pemburu iblis. Tepat di momen ini, melihat seluruh rekan-rekannya cuma bisa pasrah menghadapi kemampuan si Aceng, bahkan tidak memiliki cara lain untuk memblokir serangan terkuat penjaga fajar dan berniat untuk mengakhiri hidup tim pemburu iblis, Seng Sair dengan cepat menggunakan pisau belati untuk menghancurkan teknik tersebut, sehingga Hao Chen memiliki kesempatan untuk mengaktifkan perisai roh memblokir serangan. Nah, dikarenakan Hao Chen masih kesulitan menahan kemampuan matahari penjaga fajar, dia lantas meminta bantuan Hao Yu untuk menyerap kemampuan tersebut. Dan benar saja, ketika Hao Yu berhasil menjalankan tugasnya,
Bahkan membuat si penjaga terlihat kebingungan, tapi dia mencoba untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Oleh sebab itu, penjaga Fajar segera mengerahkan teknik andalan untuk membunuh mereka secara bersamaan. Menyadari teknik barusan terlalu overpower, Hao Yu lantas meminta Hao Chen untuk menggunakan segel kontrak darah, di mana dia sangatlah membutuhkan kekuatan Long Hao Chen untuk berevolusi menjadi Austin Griffin kepala 6, sehingga dapat membantu Hao Chen bertransformasi memiliki kekuatannya. Meski penjaga Fajar merasa terkejut melihat peningkatan kekuatan Hao Chen, hanya saja dia tidak memperdulikan hal ini. Pasalnya dia ditugaskan untuk melindungi area pilar Dewa Iblis Bintang. Oleh sebab itu, demi mencegah tindakan Hao Chen, dia segera melakukan pertarungan jarak dekat. Bahkan jika berhasil membunuh Long Hao Chen, penjaga Fajar bertujuan untuk membangun kembali tanah kelahiran Dewa Iblis. Ucapan barusan jelas saja memancing kemarahan Hao Chen, serta menganggap kalau ucapan si Aceng hanyalah gimmick semata. Oleh sebab itu, tanpa basa-basi langsung mengaktifkan segel kontrak darah untuk mengimbangi kekuatan penjaga Fajar. Dan tiba-tiba... Pasca kejadian barusan, melihat pilar Dewa Iblis akan segera dievakuasi meninggalkan area tersebut, serta Hao Chen sendiri mencoba untuk menyelesaikan misinya, penjaga Fajar kembali melepaskan serangan untuk menggagalkan rencana tersebut. Namun sayangnya, seluruh anggota dengan cepat membantu jagoan kalian, di mana mereka segera menyarankan Hao Chen untuk fokus menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang, sedangkan saya bersama anggota lain akan menahan pergerakan penjaga Fajar. Mendengarkan saran tersebut, Hao Chen dengan cepat mengombinasikan kekuatan Hao Yu untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Meskipun Long Hao Chen berhasil menghancurkan pilar tersebut, hanya saja tindakan barusan justru memancing kemarahan ketiga Dewa Pilar Iblis. Bahkan secara ugal-ugalan mengaktifkan formasi Dewa Tekanan Mental untuk membatasi pergerakan seluruh anggota Long Hao Chen. Dalam situasi kepanikan, Agares mengatakan dirinya sudah menunggu momen ini sejak lama. Selain cakram ilahi dapat menyangkup 970 juta lebih bintang mengamati klan iblis dan manusia, pada 1 tahun yang lalu, mereka juga telah melakukan segala cara untuk mencari keberadaan Hao Chen, bahkan mengorbankan pemimpin pilar Dewa Iblis hanya untuk menangkap jagoan kalian dan membunuhnya. Meskipun begitu, namun menurut Hao Chen tujuan mereka sesungguhnya pastilah ingin mengincar Austin Griffin. Pasalnya Hao Yu memanglah counter alami klan iblis. Walaupun Agares membenarkan ucapan Hao Chen, tapi berdasarkan ramalan yang diterima, orang yang melakukan perjanjian kontrak darah serta membawa Hao Yu kembali ke benua Sengmo adalah Long Hao Chen. Jadi selama mereka bisa membunuh jagoan kalian, maka bukan hanya melepaskan kontrak darah, tetapi bisa membunuh kedua MC di series ini. Sementara itu, menyadari kekuatan spiritual pilar Dewa Iblis kedua Agares telah mencapai 800.000, sontak saja membuat seluruh rekan-rekan Hao Chen panik bukan main. Pasalnya gabungan kekuatan spiritual mereka tidaklah bisa menandingi Agares apalagi Kaisar Iblis Feng Xiu. Sehingga saya bersama anggota lain cuma pasrah melihat kondisi ini. Di sisi lain, mengetahui jagoan kalian ternyata memiliki rantai jiwa yang dapat berbagi luka, Dewa Agares lantas menggunakan pisau belati mengakhiri hidup mereka semua. Tapi...
Tepat di momen genting, ketika pisau belati hampir mengenai jantung Long Hao Chen, Feng Xiu dengan cepat menghentikan tindakan ini. Pasalnya dia masih ada urusan penting yang harus diselesaikan bersama Long Hao Chen. Sehingga Feng Xiu segera membawa Hao Chen ke sebuah perbatasan kota Odin, serta menanyakan sudah berapa kali mereka berdua bertemu. Sambil mengingat beberapa ingatan di masa lalu, Hao Chen mengatakan dirinya telah bertemu dengannya sebanyak 4 kali. Namun Feng Xiu langsung membantah ucapan Hao Chen. Pasalnya hari ini adalah pertemuan kelima kalinya, di mana pertemuan pertama ketika Feng Xiu mampir untuk melihat keadaan putrinya alias emaknya Hao Chen, dan mendengar percakapan bahwa Long Hao Chen bertekad untuk menjadi seorang kesatria ilahi. Meski hal ini sempat membuat Hao Chen kebingungan, serta dipenuhi tanda tanya, namun sayang Feng Xiu tidaklah ingin mengungkapkan identitasnya, dan menganggap kalau semua ini tuh tidaklah penting, di mana timnya tidaklah mungkin bisa meninggalkan tempat ini, sehingga dia memberikan satu syarat kepada Hao Chen untuk melakukan aksi bunuh diri, dan berjanji akan melepaskan seluruh rekan-rekannya. Di sisi lain, ketika CR bersama kelima anggota sedang mencemaskan kondisi jagoan kalian, Hao Chen akhirnya bangkit dari tidur panjang, di mana dia secara nekat melepaskan rantai jiwa demi menyelamatkan rekan-rekannya, dan bertindak untuk menghadapi Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Walaupun keputusan tersebut membuat seluruh anggota menjadi panik, bahkan CR sendiri meminta calon lakinya agar tidak melakukan tindakan ini, hanya saja Long Hao Chen gak punya pilihan selain menantang Feng Xiu duel baku hantam. Terlebih lagi, meski orang di hadapannya merupakan dewa iblis terkuat di seluruh benua Sengmo, serta memiliki 1 juta kekuatan spiritual hampir setara dewa, namun Hao Chen tidaklah gentar sedikit pun, sehingga dia bisa bertaruh menggunakan seluruh kekuatannya untuk menandingi kekuatan spiritual Kaisar Feng Xiu. Oleh sebab itu, Hao Chen segera mengombinasikan beberapa teknik andalan untuk meningkatkan energi spiritualnya mencapai level 9. 到了9阶。 Sambil diiringi lagu penuh dramatis, Hao Chen akhirnya berhasil menyelesaikan proses tersebut. Selain membuatnya berevolusi menjadi pria tampan mirip dengan mimin kesatria Adamantium nomor 12, hal ini juga ternyata membuat sang kakek terkesan melihat penampilan baru cucunya, sehingga dirinya langsung mempersiapkan diri. Pasalnya sejak ribuan tahun, Hao Chen menjadi orang pertama yang berani menantangnya bertarung, dan memaksa Feng Xiu menggunakan pedang naga hitam. Di awal perbaguan taman, setelah berhasil mengalahkan naga hitam, Long Hao Chen lantas mengaktifkan pedang matahari untuk bertarung jarak dekat melawan Feng Xiu. Meski dalam beberapa serangan tidaklah bisa menembus pertahanan Feng Xiu, namun Hao Chen tetaplah bersikeras melepaskan seluruh kekuatannya. Tapi pasca ledakan barusan, Feng Xiu menegaskan, walaupun dia tidaklah pernah menyangka cucunya bisa memaksa klan iblis ke tahap ini, tapi dirinya tidaklah ingin membiarkan Hao Chen terus hidup, di mana jagoan kalian akan menjadi bumerang di masa depan. Oleh sebab itu, Feng Xiu langsung mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Terlepas dengan nyungsepnya Long Hao Chen dan menerima tekanan mental untuk menghancurkan segala kontrak darah bersama Hao Yu, Bayu tiba-tiba saja merasakan sakit luar biasa hebat yang dialami putranya. Di waktu yang sama, ketika Hao Chen dalam posisi diambang kematian, dia lantas teringat beberapa momen keindahan saat pertama kali menjadi seorang kesatria, dan melewati berbagai rintangan saat menjadi tim pemburu iblis, dan semua janjinya kepada sang ibu untuk melindungi seluruh orang yang dicintai. Meski di momen ini, Hao Chen cuma bisa pasrah menunggu kematian, tapi siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi. Pasalnya setelah dia mendengar suara calon bininya untuk hidup, serta melindungi seluruh umat manusia, hal tersebut lantas membuat pedang cahaya mendapatkan kekuatan energi spiritual untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Oleh sebab itu, Hao Chen segera melepaskan pedang Dewa Cahaya sebagai tanda kalau Feng Xiu bukanlah orang yang sulit dikalahkan, dan berjanji akan memenangkan perang suci. Serangan barusan tidak hanya berhasil melukai Feng Xiu, melainkan dapat disaksikan secara langsung oleh emaknya dan berbagai segala penjuru benua Sengmo, serta memperlihatkan bahwa Long Xingyu di penjara Dewa Iblis
Bahkan sang kakek yang terus mencari lokasi putranya dan ternyata... Sebelum ajal menjemputnya, meski Sang Seer terus menangisi Seris dan meminta Hao Chen agar tidak meninggalkannya seorang diri, namun Hao Chen berpesan untuk tidak mengkhawatirkannya, di mana kembaran Mimin pasti akan selalu melindunginya, sampai akhirnya jagoan kalian menghembuskan nafas terakhir. Dalam kondisi kepanikan, Sang Seer tiba-tiba saja kembali teringat dengan beberapa momen saat melewati segala rintangan bersama Long Hao Chen. Selain hal tersebut kembali membuat Sang Seer tersadar, namun dia tidaklah ingin tinggal seorang diri. Pasalnya, Seer nggak bakalan bisa menghadapi dunia ini tanpa Long Hao Chen. Waduh, kenapa jadi sedih gini ya guys ya? 怎么能有啊？你说过要永远保护我，我什么都想起来了。 Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan kesatria tampan kembaran Mimin episode 152-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener epic parah ya guys ya. Tapi kira-kira apakah Long Hao Chen bakalan meninggoy atau ini adalah awal kebangkitan dari Electrolux? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya sahabat santuy nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Mimin baik hati dan rajin menabung pamit undur diri dulu. See you next time guys. They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go